Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Alhamdulillah, senantiasa kita ucapkan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita hingga di malam hari yang penuh dengan kebaikan ini Allah kembali memudahkan langkah kita untuk dapat hadir pada majelis belajar bahasa Arab online Al-Insan di angkatan yang pertama. Malam hari ini insya Allah juga kita memasuki pertemuan yang ke-150 dari majelis bahasa Arab online Al-Insan ini. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang istiqomah menuntut ilmu, orang-orang yang terus berada di atas ketaatan hingga ajal menjemput nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita ucapkan teruntuk Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan keselamatan juga senantiasa tercurahkan kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman nanti. Nah, ilmu merupakan hal yang sangat dibutuhkan bagi kita, khususnya seorang muslim. Para ulama menjelaskan bahwasanya kebutuhan seorang terhadap ilmu tersebut melebihi kebutuhan mereka dibandingkan makan dan minum. Karena dengan ilmu kita dapat membedakan hal-hal yang halal, yang dibolehkan di dalam syariat agama Islam ini, dan kita dapat mengetahui pula hal-hal yang haram, yang dilarang di dalam syariat agama Islam ini. Tentunya dengan mengetahui halal dan haram akan memudahkan langkah kita untuk masuk ke dalam surga Allah. Kita melaksanakan hal-hal yang disyariatkan di dalam agama kita ini. Kita melakukan hal-hal yang dibolehkan di dalam agama kita ini. Dan kita menjauhi hal-hal yang diharamkan, yang dilarang. Kita menjauhinya sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taqwa, takwa adalah anta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah, yaitu engkau melakukan suatu amal ketaatan
engkau melakukan suatu amal ketaatan ala nurin minallah, di atas ilmu, bukan karena motivasi dunia, yaitu di atas cahaya Allah, di atas ilmu, dan engkau berharap balasan dari Allah, pahala dari Allah. Kemudian antatruka maksiat Allah ala nurin minallah, takhafu iqaballah. Engkau meninggalkan maksiat Allah, maksiat kepada Allah, ala nurin minallah, di atas ilmu, di atas cahaya Allah. Takhafu iqaballah, engkau takut hukuman dari Allah. Itulah ketakwaan. Dan ini adalah definisi takwa yang paling lengkap, yang paling jami', yang paling mencakup, yaitu kita melaksanakan ketaatan di atas ilmu, di atas cahaya Allah, dan berharap pahala dari Allah, dan juga meninggalkan kemaksiatan di atas ilmu karena takut dengan hukuman Allah di hari kiamat nanti. Dan majelis kita ini, majelis belajar bahasa Arab online, alhamdulillah ini merupakan kunci yang mana jika antum sungguh-sungguh di dalam mempelajari bahasa Arab di majelis ini akan memudahkan langkah antum di dalam memahami berbagai syariat-syariat di dalam agama kita ini. Akan terbuka bagi antum pemahaman-pemahaman terkait fikih, terkait akidah, dan yang semisal dengannya dengan memahami bahasa Arab. Karena bahasa Arab inilah kunci di dalam membuka pemahaman dari ilmu-ilmu pengetahuan, bidang-bidang disiplin ilmu yang terdapat pada agama Islam ini. Maka di sini kami mengajak seluruh peserta untuk sungguh-sungguh di dalam belajar ya ikhwah. Manfaatkanlah kesempatan ini. Alhamdulillah kita memiliki majelis online yang mana antum dari berbagai daerah bisa mengambil faedah pada majelis ini. Ini nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dahulu tidak ada istilah majelis online. Para ulama dahulu menuntut ilmu berbulan-bulan, mencari ilmu, mereka bersafar, berihlah thalabul ilmi untuk mencari ilmu. Bahkan hanya satu hadis mereka dapatkan dari perjalanannya kurang lebih 6 bulan atau lebih dari itu. Dan kita alhamdulillah Allah bukakan kesempatan yang dengan mudah kita bisa menuntut ilmu, kita bisa belajar dari rumah kita. Ya, antum hanya hidupkan koneksi internet, masuk ke dalam Zoom, kemudian mendengarkan ya penyampaian dari Al-Ustaz kami Ahmad Hafizahullah Ta'ala pada majelis ini. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk antum syukuri. Karena bisa jadi ya tidak ada kesempatan lagi. Ya, hendaknya kita benar-benar memaksimalkan hal ini. Bisa jadi jika kita tidak maksimalkan ini, ya, kita malah tidak semangat di dalam yang lain-lainnya. Dalam artian, jangan diremehkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Jangan diremehkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Maksimalkanlah kesempatan ini, ya. Jangan antum kira, oh nanti ada lagi kok majelis. Ya udah, sekarang nggak apa-apa. Ana tak tinggal ini dulu. Nanti ada lagi kok kesempatan belajar. Jangan, ya. Jangan seperti itu ya ikhwah. Nah, hendaknya antum bersemangat di dalam menuntut ilmu pada majelis ini. Toyib, kami tak bosan-bosan mengingatkan kepada seluruh peserta agar terus mengoreksi niatnya di dalam menuntut ilmu. Niat yang benar di dalam menuntut ilmu akan memudahkan langkah kita di dalam belajar, akan memudahkan kita di dalam memahami pelajaran. Niat yang benar, ikhlas, mengharap wajah Allah, dan juga mengangkat kebodohan dari diri kita, dan nantinya mengangkat kebodohan dari orang lain. Itulah niat yang benar di dalam menuntut ilmu. Terus kita koreksi niat kita. Karena niat adalah hal yang sulit untuk dikendalikan. Sebagaimana perkataan para ulama, bahwasanya niat itu adalah hal yang harus selalu kita koreksi.
dan itu adalah ya sebab kita mudah memahami atau memperoleh tujuan kita tersebut. Kemudian kami mengingatkan kepada seluruh peserta agar terus murojaah pelajaran yang telah didapatkan. Alhamdulillah kita memiliki fitur rekaman yang antum bisa ambil faedahnya. Kita mengupload rekaman kita di YouTube Pintar Nahwu dan juga di Telegram ya Majelis Bahasa Arab Online Al-Insan angkatan yang pertama. Dengarkanlah rekaman-rekaman tersebut ya. At least setidaknya antum 30 menit sebelum pelajaran dimulai sudah hadir ya. Membuka-buka bukunya, buka-buka catatannya, mendengar murojaah rekaman dari murojaah pelajaran dari rekaman ya. Itu setidaknya antum lakukan insyaallah ya akan merecall kembali pelajaran-pelajaran sebelumnya, antum akan ingat kembali pelajaran yang sebelumnya sehingga ketika belajar antum terkonek ya dengan apa yang disampaikan oleh Al Ustadz Ami Ahmad hafizahullah taala wa ra'ah. Kemudian kami juga ingatkan kepada seluruh peserta agar memperhatikan tata tertib majelis online yang telah kita sepakati di awal pembelajaran, terutamanya adalah terkait dengan sikap tawadjuh di dalam belajar. Antum on cam siap dengan kitab modul dan buku catatannya. Dan jika ada kesempatan untuk bertanya, maka silakan antum manfaatkan kesempatan tersebut guna mendapatkan ilmu yang belum antum pahami. Naam, barakallahu fikum. Karena Ustadz Ami Ahmad telah hadir di antara kita pada majelis malam hari ini, mari langsung saja kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ustadzuna Al-Ustadz Ami Ahmad hafizahullah ta'ala wara'ah. Kepada Ustadzuna waktu dan kesempatannya kami persilahkan. Falyatafaddal mashkuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Mohon maaf terlambat hadir ya, nanti masih ada keperluan. Kita ambil sedikit waktu rekan-rekan untuk membahas soal imtihannya ya. Minta tolong di share screen-nya Ustaz Rifki. Naam Ustaz. Sampai di soal berapa ini? 20 berapa? 9 ini ya. Berapa? 29. Ya. Oh, 29 sudah kayaknya. 30 Ustaz. 30 sekarang. Oke. Kita mulai dari Ferry, monggo Ferry. Silakan Ferry dibaca soalnya. Mana Ferry?
Halo, Ferry. Oh, sepertinya nggak mendengar ini. Oh, sudah. Ya, Ferry, dibaca Ferry. Silakan. 30 ya Ustaz. Nah, monggo. Adat yang termasuk kategori adat mufrad adalah sebagai berikut. Kecuali A. Angka 100 dan 1000. B. Angka 1 sampai 10. C. Bilangan Uhud. D. Angka 11 sampai 19. Ya, yang mana? Yang mana yang bukan termasuk adat mufrad? D. Angka 11 sampai 19. Nah, baik, insya Allah. Adat mufrad itu adat yang tidak berupa rangkaian, gitu rekan-rekan ya. Jadi adatnya itu berdiri sendiri, tidak berupa rangkaian, gitu. Tidak berupa susunan. Jadi yang tidak termasuk adat mufrad atau kecualinya dia adalah angka 11 sampai 19. Namanya adat belasan. Adat belasan itu disebut dengan adat murokab. Ya, adat murokab dengan tipe tarkib masjid. Ya, tarkib masjid. Tarkib masjid adalah susunan dua kata yang sudah dianggap menjadi satu kata. Ya, yang sudah menjadi makna tersendiri. Yang apabila seandainya dihilangkan salah satunya, menjadikan berubah maknanya. Adapun angka 100 dan 1000 itu termasuk adat mufrad karena berdiri sendiri. Angka 1 sampai 10 juga adat mufrad, ya, adat satuan. Bilangan ukut itu 20, 30, 40 sampai 90 itu juga masuk kategori adat mufrad. Nah, khair insyaallah. Kita lanjutkan soal nomor 31. Nanti kata yang di bold ditentukan lafadznya dalam bahasa Arab. Nomor 31 dengan Firman, silakan Firman. Bisa jadi para insinyur itu terlambat untuk menghadiri rapat ini. A. Dibaca. A. Al-muhandisuna. B. Muhandisina. Al-muhandisina. C. Muhandisuna. D. Muhandisina. Ya, Jawabannya yang mana? Muhandisuna, Ustaz. A. Yang mana? A, B, C, D. A. Yang A, al-muhandisuna. Ya, Saudara ini mandi. kok belum yakin gimana ya? Yang A, B, C, D, gak apa-apa. Yang mana? Kayak muhandisina, Ustaz. B. D, muhandisina. Maksud al-muhandisina. Kenapa? Nah, yang D ya. D. Yang B. B. O, B, al-muhandisina. Kenapa kau pilih yang B? Karena isim lalla, Ustaz. Isim la'ala. Baik. Kenapa kau tidak memilih yang D? Karena Sama-sama mansub. marif, Ustaz. Insinyur itu. Perlunya yang ma'rifah ya. Isim-isim itu biasanya butuhnya yang ma'rifah. Karena hakikatnya isim-isim itu datang dari mubtada. Isim inna wa akhwatuha, isim kana wa akhwatuha, itu hakikatnya datang dari mubtada. Nah, mubtada itu ma'rifah. Sehingga diperlukan ma'rifah. Makanya pada soalnya itu para insinyur itu. Gitu ya. Baik, insyaallah.
Jawabannya adalah B. Ya, la'allal muhandisina mutaakhiruna. Mutaakhiruna lihuduri hadzal ijtima'. Untuk menghadiri rapat ini. Baik, insyaallah. Selanjutnya nomor 32 dengan Hafidz Sutanto, silakan. Nomor 32. Aku tidak melihat Hamzah di dalam kelas, tapi Muhammad A. A. Muhammadun ya. Marfud. Muhammad B. Muhammadan, C. Muhammadin, D. Muhammadah. Ya, yang mana? Jawabannya Muhammadan, B. Kenapa pilih yang Muhammadan? Itu Muhammadnya jatuh setelah tapi lakin ya, Ustaz. Lakina ya, Ustaz. Jatuh setelah lakin. Kenapa memangnya? Lupa. Lakina beramalan menasobkan isim dan By the way, kok rekan-rekan ini jawabnya kok betul semua gitu ya. Betul semua jawabannya, tapi ketika menyampaikan teorinya kok banyak yang keliru. Apa kunci jawabannya sudah bocor atau gimana? Bocor ya? Ada yang dapat bocor? Ya. Begini, Hafid ya, dan juga rekan-rekan yang lain. Kalau yang jatuh setelah tapi itu dalam bentuk mufrad. Mufrad ini maksudnya apa? Lawan dari jumlah atau syibul jumlah. Yaitu berupa kata yang tunggal berdiri sendiri. Bukan maksudnya isim mufrad ya. Berarti lafadz yang jatuh setelah tapi dalam bentuk mufrad itu nanti, kalau dalam bentuk mufrad gitu ya, berarti tapinya itu pasti nanti dibaca lakin dengan tipe nun sukun. Ya, dengan tipe nun sukun, yaitu tipe lakin yang khafifah. Nah, kalau lakinya itu tipe lakin khafifah, sukun, berarti ya fungsinya sebagai atof. Ya, sebagai atof, sebagai alat atof. Itu sudah pernah kita pelajari ya, masalah lakinna ya dan lakin itu ya. Sehingga kata tapi itu nanti kedudukannya atau bacanya lakin sehingga fungsinya sebagai atof. Atofnya kemana matofnya? Matofnya kepada Hamzah. Hamzah itu posisinya sebagai maf'ulun bi. Ya, aku tidak melihat Hamzah. Ma ra'aitu Hamzata fil fasli lakin Muhammadan. Nah, begitu. Ya. Jadi Hamzah itu dia mansub sebagai maf'ulun bi, Muhammad dimaktufkan atau diatofkan kepada Hamzah. Kenapa kok jadinya atof itu tadi? Karena Muhammad itu lafadz mufrad, bukan jumlah, bukan syibul jumlah. Sehingga tapinya itu memenuhi syarat untuk dibaca secara khafifah dengan nun sukun. Gitu ya? Nah, itu analisisnya seperti itu. Baik. Ya, jawabannya adalah B. Muhammadan. Kita lanjutkan ke Afwan, Ustaz mau tanya, Ustaz. Ustaz, Afwan, Ustaz. Ya, betul. Ini Ustaz, kemarin anak analisis ya Ustaz.
Anak kira itu lakinna Ustaz, karena kan jatuh setelah isim dia kan nggak bisa ke jatuh untuk fiil ya Ustaz. Kemudian kalau lakin kan itu kan tidak beramal Ustaz ya. Iya, memang dia tidak beramal, tapi dia maktuf. Maktufnya kepada Hamzah. Jadi Muhammadan itu mansubnya bukan karena dinasabkan oleh lakin, tapi Hmm. maktuf kepada Hamzah. Ya, Abdul Khair. Oh iya Ustaz. Nah, begitu. Anak kira lakinna tadi jawaban, ternyata Nah, lakin. Ustaz. lakin. Kenapa? Karena mufrad. Kalau yang jatuh setelah tapi itu berupa lafaz mufrad, maka itu tidak memenuhi syarat kalau dibaca lakinah. Tapi pakai lakin. Nah, lakin itu berarti nanti sebagai atof. Ya. Nah, atofnya kemana? Kepada Hamzah. Karena Hamzah itu mansub sebagai maf'ulun bi, maka Muhammadan juga dimansubkan. Jadi mansubnya Muhammadan itu bukan karena tapi, bukan karena lakin, tapi maktuf kepada Hamzah. Gitu ya, bisa dipahami. Jazakumullah khair Ustaz. Jadi nanti dicek dulu ya, i'rabnya itu maktufnya kemana. Baik, kita lanjutkan nomor 33 dengan Pak Budi. Monggo Pak Budi. Ayahku tidak membaca buku pagi ini, tapi membaca koran. Ana menjawab walakin Ustadz. Walakin. Iya, Ustadz. Kenapa kok walakin, Pak? Nah itu duga nggak bisa, masih Mari kita belum bisa cek lagi ya. membedakan ini ya Ustadz. Jadi anak pilih walakin gitu. Oke, mari kita cek. Setelah tapi itu berupa isim atau fi'il. Setelah pagi berupa Tapinya itu. isim Ustadz. Tapi, nah setelah tapinya itu, tapi membaca Quran. Dulu pembahasan lakin itu dari berapa rekan-rekan? Oh, fi'il ya Ustadz. Mari kita ini dulu supaya nanti langsung merujuk ke ini Dari kan ya. tiga Ustaz. Dari tiga. Mari kita buka dari tiganya. Ya, mungkin sebenarnya perlu diingatkan lagi. Ya. Halaman 6 dan 7 Ustaz. Oke, kita cek dulu. Nah. Jadi kita harus bisa, ini rekan-rekan, bisa menganalisis. Lafat tapi itu nanti yang digunakan lakin atau lakinah. Kita cari dulu ya dari tiga. Ya, kita cek lagi materinya itu supaya mengingatkan kita, ya. Halaman baik. Harus tiga.
Kan prinsipnya begini, Pak Budi dan rekan-rekan yang lain, lakinna itu hanya bisa masuk kepada isim, ya, tidak bisa masuk kepada fi'il. Gitu, Pak Budi ya. Iya, Ustaz. Berarti kalau dia masuknya kepada fi'il, ya, tapi membaca itu isim atau fi'il, Pak Budi? Fi'il, Ustaz. Fi'il ya. Apakah Iya. berarti memungkinkan kalau dimasuki lakinna? Enggak. Tidak memungkinkan. Gitu ya. Di situ ada ya. Coba kita cek yang di modulnya itu. Kita baca ulang ya. Tidak apa-apa, pelan-pelan ya. Bacanya pelan-pelan. Mungkin malam ini kita fokus ke sini dulu ya, biar tidak terpecah konsentrasi kita. Saya baca mulai dari itu. Ada versi lain dari lakinna, yaitu lakin, dengan beberapa ketentuan sebagai berikut. 1. Lakin dengan huruf nun disukun disebut dengan istilah khofifah. Ya, lakin khofifah. 2. Lakin juga bisa berpeluang sebagai harful istidrok, akan tetapi dia bersifat ihmal, tidak beramalan, yakni tidak menasobkan isim. Jadi lakin itu secara makna tetap bisa sebagai istidrok, tapi dia ihmal. Ihmal itu lawan dari i'mal. Ya, kalau i'mal itu beramalan, kalau ihmal tidak beramalan. Ya, jadi nanti isim yang jatuh setelah lakin itu tidak beramalan. Kemudian setelahnya, lakin bisa masuk pada isim atau jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Nah ini ya. Nah, contohnya itu. Ma qara'tu al-majallata lakin al-Qur'ana. Nah, ini yang ditanyakan sama tadi Abdul Khair ya, Abdul Khair ya. Al-Qur'ana di situ dia mansub karena dia maktuf kepada al-majallata, mansub ya. Yang masuk kepada fi'il ma akaltu hadas sobaha lakin syaribtu. Aku tidak makan pagi ini tapi minum. Ini nanti yang menjadi poinnya dari yang dibaca Pak Budi tadi. Yang keempat, lakin juga berpeluang sebagai huruf atof, yaitu huruf yang mengikutkan lafadz yang setelahnya, ya, pada lafadz yang sebelumnya dalam hal makna dan i'rab. Untuk menjadi huruf atof itu ada 3 syaratnya. 1, maktufnya atau lafadz yang diatofkan itu berupa mufrad, ya, yakni bukan jumlah atau kalimat. Jadi berupa lafadz yang berdiri sendiri, bukan susunan jumlah. Jika yang jatuh setelah lakin berupa jumlah, maka lakin tidak sah disebut sebagai huruf atof, melainkan sebagai huruf istidrok. Yang perlu dipahami bahwasanya kalau yang jatuh setelah lakin itu adalah fi'il, padahal yang namanya fi'il itu pasti sudah mengandung fa'il, berarti sudah terpenuhi syarat sebagai jumlah. Berarti kalau setelah lakin itu adalah fi'il, berarti lakinnya itu bukan atof. Ya, bukan atof. Melainkan murni sebagai istidrok. Gitu ya. Sedangkan kalau jumlah ismiyah, maka harus ada mubtada dan khobarnya. Ya, gitu ya. Nah, contoh misalnya, Maja'a Ahmadu lakin Hamzatu. Ahmad tidak datang, tapi Hamzah. Ya, Hamzah ini adalah lafadz mufrad dan bukan fi'il. Maka lakin ini terpenuhi syarat, ya, sebagai atof. Ada keterangannya di situ. Lakin pada kalimat ini sah sebagai huruf atof karena yang jatuh setelahnya berupa lafadz mufrad. Terus yang setelahnya, mana mal waladu al barihata lakin nama fis sobahi. Anak itu tidak tidur tadi malam, tapi dia tidur waktu pagi.
Lakin pada kalimat ini tidak sah sebagai huruf ataf, melainkan sebagai huruf istidrok. Ya, murni istidrok, bukan huruf ataf. Kenapa? Karena lafaz setelahnya berupa jumlah, yaitu jumlah fi'liyah. Nah, gitu, okay? Kemudian lakin tidak dimasuki huruf al-wawu. Jadi kalau pengen lakin itu sebagai atof, maka nggak boleh ada wanya. Bukan walakin, tapi lakin. Oke, lakin. Jika dimasuki huruf al-wawu, maka menjadi huruf istidrok, bukan menjadi apa istilahnya huruf atof. Jadi kita katakan maknanya itu gini. Kalau lakin itu dimasuki oleh wawu, secara amalan dia itu ihmal, ya ihmal tidak beramalan, ya, tapi juga tidak berfungsi sebagai atof. Nah, gitu ya. Sehingga lafadz yang jatuh setelahnya itu secara i'rab tidak usah disamakan dengan yang sebelumnya. Kalau ada wanya, gitu ya, walakin. Nah, baik. Itu jika dimasuki huruf al-wawu maka menjadi huruf istidrak. Kemudian kalimatnya didahului oleh an-nafyu, yaitu penafian, ya, yang artinya tidak atau bukan, atau didahului oleh an-nahyu, yaitu larangan yang artinya jangan. Jadi kalau pengen lakin itu sebagai huruf atof, ya, ada 3 syaratnya tadi. 1, lafadz yang jatuh setelahnya itu berupa mufrad. 2, ya, tidak boleh dimasuki oleh wawu, tidak boleh walakin begitu ya. Cukup lakin saja. Dan yang ketiga, kalimatnya itu didahului oleh nafi atau nahi. Nah, gitu ya. Baik. Kembali ke soalnya tadi ya. Makanya tadi yang dibaca Hafid tadi adalah ma ra'aitu Hamzata fil fasli lakin Muhammadan. Terpenuhi syarat untuk diatofkan. Ya, terpenuhi syarat sebagai atof lakin itu. Apa? 1, Muhammadan itu lafadz mufrad. Ya. 2, lakinnya tidak dimasuki wawu. Ya, kita baca lakin gitu ya. Dan yang ketiga, kalimatnya diawali oleh ma. Nah, gitu ya, diawali oleh penafian itu ma. Sedangkan yang dibaca Pak Budi, ya, kita tunggu slide-nya lagi tadi ya. Apa tadi? Ngapunten, soalnya apa tadi, Pak? Ayahku tidak membaca buku pagi ini, tapi membaca koran. Nah, tapi membaca koran. Nah, gitu ya. Berarti di situ lakinnya masuk kepada jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah, gitu ya. Masuk kepada jumlah fi'liyah. Berarti kira-kira lafadz tapinya ini nanti sebagai atof atau murni istidrok, Pak Pak Budi? Sebagai istidrok, Ustaz. Istidrok. Baik, itu kita pegang dulu. Kemudian kalau istidrok berarti tinggal 2 pilihannya Pak Budi, ya. Kalau lakin sudah tidak mungkin. Ya, karena lakin tanpa wawu dan tipenya nun sukun itu adalah atof. Sedangkan yang istidrok itu ada 2. Ya, lakinna dan walakin. Nah, gitu ya. Lakinna dan walakin. Gitu. Tinggal sekarang kita pilih yang mana Pak Budi? Lakinna atau walakin? Kalau berarti harusnya lakinna, Ustaz. Karena masuk pada fi'il. Justru kalau yang lakinna itu tidak bisa masuk ke fi'il, Pak. Oke, Pak Budi. Tidak bisa. Lakinna itu tidak bisa masuk kepada jumlah fi'liyah. Bisanya masuk kepada jumlah ismiyah. Yang bisa masuk ke jumlah fi'liyah itu Pak Budi itu yang nunnya sukun. Gitu ya, nunnya sukun. Gitu. Di sisi lain, dia tidak memenuhi syarat sebagai atof karena lafadz yang setelahnya fi'il. Berarti lakinna tidak boleh, lakin juga tidak boleh. Pilihannya tinggal 1, Pak Budi. Yang mana Pak Budi? Tadi lakin.
Walakinna. Tadi gimana? Ustalakin. Oke, ini yang istidrok itu kan ada dua, oke, lakinna dan walakin. Awalnya gini Pak Budi, alurnya begini. Karena yang jatuh setelah tapi itu adalah fiil Pak Budi, ya. Setelah tapi Karena adalah fiil fi'il. maka tidak mungkin tetapinya itu sebagai huruf atof. Karena kalau dia sebagai huruf atof, maka yang jatuh setelahnya tidak boleh jumlah. Sedangkan yang namanya fi'il itu adalah jumlah. Nah, gitu ya. Berarti ya untuk yang lakin ini sudah tereliminasi, sudah tidak mungkin dipakai. Ya, kenapa? Karena yang jatuh setelah tetapi itu adalah fi'il. Berarti sudah tidak mungkin boleh menggunakan lakin. Sudah tereliminasi lakinya ini. Tinggal pilihannya adalah lakinna dan walakin. Terus ada aturan, oh lakinna itu nggak boleh masuk ke fi'il. Ya, bisanya masuk ke isim. Nah, berarti tinggal apa Pak Budi pilihannya? Walakin. Walakin saja. Oke, khair. Yang walakin itu tidak ada. Oke, itu hanya untuk sekedar nambahi ABC aja. Oh. Khair insyaallah. Nah. Jadi saya yang terpakai itu lakinna yang A, kemudian lakin yang C, dan D walakin. Yang walakin itu nambah-nambahi ABC. Bisa dipahami Pak Udi ya? Insya Allah, Ustaz. Nanti meroja lagi, Ustaz. Apa sih agak ini? Pelan-pelan. Ya, tidak apa-apa. Syukuran, Ustaz. Tadi latar belakangnya gini Pak Budi. Kan kita yang ditanyakan tapi, nah tapi ini kan yang di bold. Ini pakai lafadz apa ini tapinya? Kita cek dulu. Oh, setelah tapi itu ada membaca. Membaca itu fi'il. Yeah. Kan pilihannya ada 3 Pak Budi. Ya. Lakinna, lakin, dan walakin. Nah ini pilihannya dipegang dulu Pak Budi. Ya. Yeah. Lakinna, walakin, atau lakin. Mari kita cek satu persatu Pak Budi. Yang pertama lakinna. Oh lakinna nggak mungkin. Kenapa? Karena lakinna tidak bisa masuk kepada apa Pak Budi? Fi'il. Fi'il tidak boleh tereliminasi. Lakinna ya sudah terhapus, nggak mungkin dipakai. Terus yang kedua, mari kita cek yang lakin. Lakin itu Pak Budi, itu kan termasuk huruf atof. Ya. Lakin yang tanpa wawu. Yeah. Lakin itu huruf atof ya. Tadi syaratnya kalau lakin itu sebagai atof itu, apa syaratnya Pak Budi? Yang jatuh setelahnya tidak boleh berupa jumlah. Sedangkan yang namanya fi'il itu adalah jumlah. Karena di dalam fi'il pasti sudah mengandung fa'il. Namanya jumlah itu kan ada 2 Pak Budi. Ya? Jumlah ismiyah itu mubtada dan khobar. Jumlah fi'liyah, fi'il dan fa'il. Terpenuhi syaratnya jumlah fi'liyah. Jadi kata-kata membaca gitu itu sudah ada pelakunya kalau dalam bahasa Arab. Gitu ya. Berarti ya karena yang jatuh setelah tapi ini adalah jumlah, maka tidak boleh menggunakan yang versi atof. Yaitu apa tadi? Lakin. Nah, tinggal pilihannya yang mana Pak Budi? Walakin. Okay? Kalau walakin, ya, jadi mirip-mirip tapi macam-macam aturannya. Ya, seperti itulah bahasa Arab ya, Masya Allah. Nah, kalau nggak benar-benar detail, kita tuh nggak paham. Ya. Seperti itu proses belajar bahasa Arab ya. Jadi pilihan terakhir cuma walakin. Kenapa? Walakin satu, dia boleh masuk kepada fi'il. Karena nolnya sukun. Gitu ya. Yang kedua, ya karena di situ bukan atof, ya maksudnya masuk kepada fi'il, sehingga tidak boleh menggunakan yang atof. Dan walakin itu bukan huruf atof karena ada wawunya itu. Begitu Pak Budi ya?
Lalu kalau tadi yang huruf yang ada nafinya tadi ada apa efeknya apa Ustaz kalau yang ada antara Yang ada ada nafinya sama nafinya tadi itu syarat kalau pengen jadi atof Pak Budi. oh Kalau pengen menggunakan lakin tanpa wawu ya, lakin ya. itu syaratnya ada tiga. Satu, lafadz yang jatuh setelah tetapi itu tidak boleh jumlah. Harus berupa lafadz mufrad. Ya, lafadz yang berdiri sendiri, bukan isim mufrad maksudnya. Dua, lakinya itu nggak boleh kemasukan wa. Jadi benar-benar bunyinya lakin gitu saja. Kalau pengen huruf atof. Dan yang ketiga, kalimatnya harus diawali dengan penafian atau larangan. Nafi atau nahi. Seperti soal yang sebelumnya tadi, Ge. Aku tidak melihat Hamzah di dalam kelas, tapi Muhammad. Nah ini asli, tapinya itu nanti sebagai atof. Kenapa? Karena terpenuhi semua syaratnya. Satu, setelah tapi itu Muhammad, Muhammad itu lafadz mufrad. Dua, ya, tentunya tapinya nanti harus kita baca lakin ya, tidak boleh pakai wawu karena atof. Dan yang ketiga, dahulu oleh penafian. Gitu, ya. Itu kalimatnya gini Pak Budi kalau diterjemahkan itu yang 32 itu. Ma ra'aitu Hamzata fil fasli lakin Muhammadan. Harap diingat Muhammadannya di situ mansubnya bukan oleh tapi dia maktuf kepada Hamzah. Oke, akhir soal. Pelan-pelan yang penting paham rekan-rekan ya. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya nomor 34. Ustaz tanya Ustaz. Oke, monggo. Tadi kan disebutkan bahwa lakin itu sebagai huruf atof nggak Ustaz? Oke. Nah ini yang dibaca pertama kali ada versi lain yang di poin 2 lakin juga bisa berpeluang sebagai harfu al-istidrak. Tapi dia bersifat berarti itu yang nggak ada itunya, yang nggak ada apa? Yang nggak yang tidak ada an-nafyunya ya Ustaz ya? Yang mana? itu. Yang lakin yang berpulang sebagai harfu al-istidrak itu berarti yang nggak ada an-nafyunya atau gimana Ustaz? Lakin yang poin berapa? Lakin, yang poin 2 itu kan ada lakin juga bisa berpeluang sebagai harfu al-istidrak. Ya, saya cari dulu ya. Oke, Ustaz. Nomor 2 ya. Lakin juga bisa berpeluang sebagai harfu al-istidrak, akan tetapi dia bersifat ihmal, tidak beramalan, yakni tidak menasabkan isim. Yang antum tanyakan apa? Tadi kan ketika membahas apa soal nomor 32. Nomor 33, Pak Ustadz kan menyebutkan lakin itu sebagai huruf atof, tidak sebagai al-istidrak. Nah, sedangkan di poin 2 itu lakin berpeluang sebagai harfu al-istidrak. Ya itu apakah karena kenapa? Bukan begitu maksudnya, ya bukan begitu maksudnya. Jadi lakin itu gini loh, di samping dia sebagai huruf atof, secara makna dia itu juga al-istidrak gitu ya. Secara makna gitu loh. Kan istidrak itu kan sanggahan ya. Pokoknya yang artinya tetapi, nah itu sanggahan. Al-istidrak. Ya. Cuma dia itu ihmal gitu ya, Hafid ya. Ihmal itu tidak beramalan. Antum bandingkan dengan yang mana tadi? Enggak, soalnya kan tadi waktu membahas nomor 33, Ustadz itu apa menjelaskan bahwa lakin itu sebagai huruf atof gitu kan. Kalau yang istidrak itu harusnya walakin, tidak boleh lakin kan gitu kan katanya. Loh, atau boleh. saya salah dengar gitu ya mungkin. Iya. Lakin itu bisa juga sebagai al-istidrak. Ya. Tetapi di sisi lain dia juga mengandung unsur atof. Nah, gitu loh ya. Jadi gini, ada 3 versi kan itu ya. Ada lakinna, ada walakin, ada lakin. Tiga-tiganya ini mengandung makna al-istidrak. Yang artinya tetapi, yaitu sanggahan.
dari ketiganya ini yang terpenuhi syaratnya sebagai atof hanya yang lakin saja. Ya, hafid ya. Adapun yang lakina dan walakin, maka itu murni sebagai al-istidrok. Mungkin walakin maksud saya tadi ya. Mungkin antum terdengarnya apa tadi? Lakin. Walakin. Lakin. Nah, gitu ya, ada wanya. Gini. Jadi yang murni sebagai al-istidrok itu yang walakin. Ya, murni sebagai al-istidrok tanpa atof. Gitu ya. Mungkin tadi antum salah dengar. Saya nyebutnya walakin ada wawunya. Ya, hafid ya. Jadi saya perjelas lagi. Ada Ya, Ustaz. lakina, ada walakin, ada lakin. Tiga-tiganya ini mengandung makna al-istidrok. Ya, pokoknya yang artinya tapi itu al-istidrok. Ya, yaitu sanggahan. Nah, dari ketiganya ini hanya ada satu yang memenuhi syarat sebagai atof, yaitu lakin tanpa wawu. Sedangkan yang walakin dan lakinna itu murni al-istidrok tanpa atof. Bedanya apa lakinna sama walakin? Persamaannya adalah sama-sama sebagai al-istidrok. Bedanya apa? Kalau lakinna hanya bisa masuk kepada isim. Sedangkan walakin bisa masuk ke fi'il dan isim. Begitu ya, Hafid ya. Makanya tadi yang Gitu, Ustaz. dibaca Pak Budi, itu kita hanya bisa pakai walakin. Tidak bisa menggunakan yang lakin. Nah, kenapa? Karena yang jatuh setelah tetapi itu adalah fi'il, yaitu membaca. Pilihannya jadi tinggal satu, yang dua sudah tereliminasi. Oke, bisa dipahami ya? Afwan Ustaz. Iya, monggo, Pak. Saya sempat bingung sih Ustaz ya. Antara lakin dan walakin secara penerapannya. Tapi tadi setelah dijelaskan bahwa lakin itu masuk apabila kata setelahnya itu mufrad itu Ustaz ya. Nah, kalau dia berupa jumlah itu bisa menggunakan walakin gitu. Waktu lalu saya sempat screenshot untuk soalnya Ustaz. Dan waktu itu jawaban yang benar itu lakin Ustaz. Koreksinya. Yang mana Pak itu? Nomor yang 33. Nomor 33. Lakin. Iya. Serius? Iya. Saya jawabnya walakin Ustaz. Tetapi koreksinya itu lakin. Ini sudah dibaca berarti kayak ini. Sudah dibaca ini? Belum Ustaz. Kalau sudah di screenshot? Waktu mengerjakan soal itu kan kita bisa melihat hasil nilainya Ustaz. Nah, dari hasil nilai itu di bawahnya itu ada apa namanya? Koreksi jawabannya ya, gitu Ustaz, terlihat. Ini yang bikin bocor itu tadi ternyata ya. Pantesan kok banyak yang betul jawabannya. Tapi pas analisis kok banyak yang keliru gitu ya. Mungkin Ustadz Rifki salah input atau bagaimana saya kurang tahu. Jadi menyalahkan Ustadz Rifki ini ya. Ya namanya ya. Tapi nggak nyindir KPU saya. Berarti yang betul walakin ya Ustaz ya. Iya, walakin ya. Jadi yang kita anggap jadi ini real count-nya. Ini C1-nya ini ya. Ini C hasilnya ini. Begitu Pak Agus Lim ya. Jadi yang benar adalah walakin. Ya, walakin. Nah. Karena itu tadi tereliminasi ya, semuanya. Ya Pak Abdurrahman. Yang nomor 33 itu kalau dia pakai lakin
Apa bisa ya Ustaz? Karena di contoh yang di modul di nomor 3 itu kan contoh yang kedua kan ada ma'akal tuh ada sobaha lakin caritu. Nah itu kan lakin terus habis itu fi'il Ustaz. Oh iya, iya. Sebentar. Kita cek dulu ya. Kita cek dulu. Ma'akal tuh hadas sobaha lakin bisa masuk pada isim jumlah ismiyah maupun fa'il. Oh iya, iya. Saya agak waham. Nah, mohon maaf. Waham itu ilmunya ada tapi apa yang diomongkan sama gitu ya. Nanti saya coba cek dulu ya rekan-rekan ya untuk yang masalah ini ya. Saya kok jadi waham ini ya. Nanti coba saya cek dulu. Izin tambahan satu, Ustaz. Ya, ya, nggih, monggo, monggo. Kalau boleh tahu, ini kan walakin berarti kalau jawabannya D, wawunya tidak beramalan, sebenarnya tidak berarti gitu, Ustaz. Sedangkan wawunya kan, kalau saya tahu itu wawunya artinya dan gitu, Ustaz. Oh enggak, itu tidak usah diartikan dan. Wawunya itu bukan wawu dan ya. Itu wawu zaidah, wawu tambahan biasa. Gitu ya. Jadi wawunya itu bukan diartikan dan, tidak usah diartikan wawunya itu. Dan itu biasa dalam bahasa Arab ada yang seperti itu. Ya. Jadi bukan dan tetapi bukan begitu, tidak usah diartikan. Itu ada penjelasannya. Ya. Kalau yang itu memang benar-benar ada penjelasannya. Jadi, wawunya itu nggak usah diartikan. Itu bukan wawu dan. Gitu. Ya, nanti saya ini dulu ya, kita skip dulu yang ini. Nanti saya coba ini lagi. Saya jadi waham ini ya. Baik, mungkin kita lanjutkan dulu. Mungkin satu lagi ya. Soal berikutnya. Kalau nanti jawabannya benar lakin, ya berarti yang benar yang itu ya. Yang sudah diinput Ustadz Rifki. Berarti benar dari saya. Cuma saya lagi waham saja. Lagi agak pusing soalnya. Afwan Ustaz. Ya. Ya, mungkin barangkali boleh ditambahkan Ustaz yang untuk walakin itu boleh dikasih contoh biar kita ada gambaran juga nanti yang penerapannya begitu. Ya. Intinya gini rekan-rekan, walakin itu ya dia itu bisa masuk kepada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, tetapi dia tidak memenuhi syarat sebagai huruf athof. Gitu. Ya, itu yang pertama. Walakin itu ya tidak memenuhi syarat sebagai huruf athof. Kemudian yang kedua, walakin dengan tipe non sukun khafifah itu bisa masuk pada fi'il maupun isim. Gitu, oke? Baik. Dan yang ketiga, tipe non sukun itu menyebabkan ihmal, tidak beramalan. Ya, tidak beramalan. Dan karena dia itu bukan huruf athof, maka
Kalau menggunakan walakin, apa yang jatuh setelahnya itu i'rabnya tidak usah disamakan dengan sebelumnya. Misalnya begini, misalnya ma ra'aitu Hamzata walakin Muhammadun, gitu ya. Walakin Muhammadun, Muhammadnya tetap dimarfu'kan. Kenapa? Karena walakin dengan ada wawunya itu bukan atof, sehingga Muhammadnya itu tidak perlu disamakan i'rabnya dengan Hamzata. Gitu ya? Insyaallah. Jadi ada beberapa kisinya itu tadi ya, walakin ya. Satu, walakin itu bukan huruf atof. Sehingga apa yang jatuh setelahnya itu tidak dianggap sebagai maktuf kepada maktuf alaihnya. Ya, sehingga tidak perlu disamakan i'rabnya. Kemudian yang kedua, berlaku hukum ihmal karena nunnya sukun. Sehingga tidak usah dinasobkan. Jadi tetap kondisinya marfu. Ya, tetap kondisinya marfu. Kemudian yang ketiga, walakin itu bisa masuk kepada isim maupun fi'il. Bisa masuk kepada isim maupun fi'il. Baik, ternyata sudah jam 9 ya. Mungkin cukup dulu ya. Nah, insya Allah kita istirahat dulu ya. Nanti saya teliti kembali yang itu ya. Itu sebenarnya waham dari kami. Jadi mohon maaf. Ya. Waham itu biasa terjadi ya. Kata di kalangan para perawi hadis itu juga banyak istilah waham-waham gitu banyak. Jadi tidak apa-apa, itu perkara yang biasa. Baik, mungkin cukup dulu rekan-rekan untuk malam hari ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Kami akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.